Yang pertama, Pak Tong sendiri seorang yang selain memberikan pelajaran juga menjadi contoh dalam hal self-study. Jadi selama mengajar, Pak Tong sering cerita bahwa dia sendiri banyak membaca buku. Di rumah Pak Tong ada lebih dari 10.000 buku yang beliau pelajari dengan sangat serius dan dengan teratur. Dan kita melihat hasilnya ketika Pak Tong mengajar, kita mahasiswa seringkali diajak melihat lepas dari satu perspektif. Bisa dari kacamata teologi, bisa dari kacamata filsafat, dari perspektif psikologi, mungkin komunikasi, arsitektur, musik, dan sebagainya. Dan itu sangat menyentuh kita bahwa belajar tidak hanya di kelas, tapi juga bagaimana kita menjadi seorang pelajar seumur hidup. Selain self-study, Pak Tong juga sangat menekankan di dalam kelas itu adalah mengenai interpersonal relationship, bahwa mengajar bukan hanya memberikan materi saja, tapi relasi antara guru dengan seorang murid. Karena belajar itu adalah mengenai relasi. Ambil contoh ketika berkhotbah, Pak Tong selalu mengajarkan bahwa orang yang mendengarkan khotbah itu bukan hanya menonton. Demikian kita di kelas juga dengan guru bukan hanya sebagai penonton, tetapi orang harus menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang guru, yaitu seorang pribadi. Maka kalau kita terapkan dalam khotbah, kita juga harus membuat pendengar itu berhadapan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan seperti menonton televisi. Jadi itu juga sangat penting mengenai interpersonal relationship. Berikutnya, saya masih teringat Pak Tong ketika mengajar di kelas, dia seringkali memberikan banyak tugas yang memacu kita belajar. Saya masih ingat satu ketika diberikan tugas, tuliskan dalam sepanjang kitab suci kira-kira nama-nama Yesus ada apa saja, sebutan untuk Yesus apa saja. Kita bikin, minggu depan dikumpul, lalu dinilai. Lalu diberikan tugas lagi, kita bikin, lalu kita kumpulkan, Pak Tong nggak nilai. Lalu kemudian ada tugas lagi, kita bikin, kita kumpulkan, nggak dinilai lagi. Maka berikutnya, minggu depannya, ketika Pak Tong memberikan tugas lagi, saya tidak mengerjakan. Karena pikir, buat apa sudah 2 kali tidak dinilai. Tetapi ternyata yang kali ketiga ini, Pak Tong tanya, kenapa kalian tidak bikin? Ternyata murid-murid sepakat, ya karena kita tidak dinilai. Lalu Pak Tong marah gitu. Kamu harus kumpulkan, kamu tidak bertanggung jawab, kan itu tugas kuliah. Gitu. Lalu kita mungkin bertanya-tanya kan, kenapa harus kumpulkan toh tidak dinilai? Dan Pak Tong pasti sudah mengetahui cara berpikir kita. Lalu Pak Tong mengatakan, tugas-tugas itu penting untuk kalian. Jadi kalau kalian belajar untuk nilai atau belajar untuk mempersiapkan diri kalian suatu hari menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, di situ kita diingatkan sekali lagi ketika kita belajar, bukan endingnya hanya nilai, tetapi bagaimana mempersiapkan kita untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Pak Stephen Tong sudah punya beban cukup panjang. Saya pernah ketemu dengan seorang tokoh pendidik di Indonesia juga. Dia bercerita, Pak Tong sudah pernah menceritakan punya beban untuk mendirikan sekolah bahkan 20 tahun sebelum sekolah Kristen Calvin itu berdiri. Jadi ketika saya mendengar itu, ini beban yang cukup panjang. Tetapi mungkin untuk sampai ke situ, Pak Tong perlu mempersiapkan banyak hal. Misalnya, beliau perlu ada sebuah gereja yang nantinya akan menunjang visi daripada sekolah. Beliau perlu mempersiapkan orang-orang yang memahami teologi dengan benar dan juga kemudian mempunyai visi yang baik. Maka itu sebabnya Pak Tong mesti tunggu beberapa saat sampai akhirnya tiba waktunya. Ketika gereja sudah siap, ada orang-orang yang menggumulkan pentingnya teologi reform bagi sebuah sekolah, maka baru Pak Tong memulainya. Sehingga itu bukan sesuatu yang sembarangan, bukan sesuatu yang instan, tapi beliau sudah persiapkan dengan matang. Misalnya Pak Tong mengajarkan ada 4 pilar dalam pendidikan dan urutan yang penting. Nomor 1 adalah guru, yang nomor kedua adalah kurikulum atau materi ajar, yang ketiga murid, dan yang keempat baru fasilitas. Sehingga di sekolah Calvin kita juga tidak mulai dari nomor 4. Tapi yang nomor 1 yang paling kita utamakan adalah guru, karena guru adalah pilar pertama. Pak Stephen Tong selalu mengajarkan kalau tidak ada guru yang baik, kalau tidak ada guru yang memahami visi, mending tidak usah buka sekolah. Nah, ini yang kita sangat terapkan, dan ketika kita sudah buka sekolah pun sudah sampai tahap keempat, fasilitas. Kebijakan yayasan, kemana kita pentingkan, investasikan, nomor 1 adalah untuk peningkatan kualitas guru. Nah, ini sebagai salah satu prinsip dari Pak Tong yang kita terapkan dalam pendidikan. Yang paling kita harus belajar adalah Pak Tong meskipun di dalam usia yang sudah 83 tahun, tetapi tetap
memikirkan KKR anak. Jadi kalau kita bisa melihat dari cara Pak Tong melihat anak-anak, cara Pak Tong berinteraksi dengan anak, kita melihat sesuatu yang sangat alamiah dan tidak dibuat-buat. Memang beliau sangat mengasihi anak-anak dan beliau selalu mengajarkan pada kita kalau pelayanan salah satu yang paling sulit itu adalah bagaimana kita memenangkan hati anak-anak, bagaimana kita harus berkhotbah bagi anak-anak. Maka di tempat dimanapun Pak Tong melayani, beliau selalu tidak pernah lupa dan sangat mementingkan pelayanan anak. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat bagaimana selain Pak Tong berkhotbah kepada anak-anak, bahkan menyapa anak-anak sekolah minggu dalam Bible Camp tiap tahun. Jadi setiap setahun sekali Pak Tong berbicara langsung kepada anak-anak sekolah minggu. Ini sesuatu yang saya jarang lihat kepada banyak hamba Tuhan yang menyempatkan waktunya untuk berbicara kepada anak-anak sekolah minggunya secara khusus. Bayangkan ada beberapa hari dikhususkan untuk memimpin sesi demi sesi berkhotbah, mengajar menggambar, mengajar anak menyanyi, dan memperlengkapi anak-anak sekolah minggu untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Nah, selain itu juga KKR remaja, KKR pemuda itu menjadi bagian dari pelayanan Pak Tong. Khususnya kalau kita melihat Pak Tong matanya akan sangat berbinar kalau melihat ada seorang pemuda yang punya potensi. Beliau pasti akan usahakan, upayakan berbagai macam hal supaya pemuda itu bisa melayani Tuhan dengan baik. Orang pintar itu banyak, tetapi kalau kita melihat teladan Kristus sendiri, Kristus adalah seorang juru selamat yang bukan hanya bijak, tetapi Kristus adalah Tuhan yang berkorban bagi kita karena cinta kasih-Nya. Dan saya percaya banyak orang menghormati Pak Stephen Tong bukan sekedar karena beliau itu berhikmat atau cerdas, tetapi karena beliau itu adalah seorang yang meneladani Kristus, memberikan dirinya untuk berani berkorban demi boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Maka saya percaya guru-guru Kristen dan juga kita semuanya, kita perlu belajar meneladani Kristus dan juga meneladani Pak Tong dalam hal ini, yaitu berani berkorban, melayani Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan Tuhan. Kita pernah suatu ketika mahasiswa tanya, Pak Tong apa rahasia Pak Tong selama puluhan tahun boleh melayani Tuhan dengan setia, menjaga kekudusan, lalu kemudian juga terus memelihara hati. Lalu Pak Tong mengatakan, saya kalau jawab klise buat kalian. Kita mengatakan nggak apa-apa Pak Tong, kita mau belajar meskipun itu kelihatan klise. Lalu Pak Tong menjawab, rahasianya adalah saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya takut membuat Tuhan sedih. Saya setiap bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, dalam pikiran saya cuma satu, saya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya kira itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam pendidikan juga. Kita bukan sekedar melayani karena tuntutan profesi atau bahkan karena ketakutan kita, wah nanti saya kurang baik mengajar dan sebagainya. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita ingin menyenangkan Tuhan.